Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Imania. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan mengambil konsentrasi manajemen konstruksi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset operasi analisis SWOT dengan studi kasus Developing Construction Professional Service in the International Market. Untuk timeline presentasinya sendiri, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada analisis SWOT, yang ketiga strategi penyelesaian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk latar belakangnya sendiri, selama 2 dekade terakhir, ekonomi Cina berkembang pesat, sehingga permintaan akan proyek konstruksi di dalam negeri mengalami lonjakan yang signifikan. Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif serta dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Perusahaan jasa konstruksi di Cina menjadi pemain utama dalam pembangunan infrastruktur, baik di dalam negeri maupun secara bertahap di pasar global. Akan tetapi, memasuki pasar global bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat dari perusahaan-perusahaan multinasional, perbedaan standar kualitas, serta perubahan kebijakan global mempengaruhi peluang ekspansi internasional perusahaan konstruksi Cina. Perusahaan konstruksi di Cina menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan fokus antara mempertahankan posisi di pasar domestik, yang merupakan salah satu pasar terbesar dan paling cepat berkembang di dunia, dengan kebutuhan untuk bersaing secara internasional. Pasar global menawarkan peluang pertumbuhan yang besar, terutama di negara-negara berkembang yang membutuhkan infrastruktur baru. Namun, untuk memenangkan proyek di pasar internasional, perusahaan konstruksi Cina harus dapat menawarkan nilai tambah yang lebih besar, yang mencakup kualitas, efisiensi, dan inovasi yang sebanding atau bahkan lebih baik dari perusahaan-perusahaan konstruksi besar dari negara maju. Di sisi lain, pemerintah Cina berkomitmen untuk mendukung perusahaan lokal dalam ekspansi globalnya, antara lain melalui proyek Belt and Road Initiative atau BRI, yang merupakan upaya strategi untuk membangun infrastruktur di berbagai negara Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan bantuan pemerintah, perusahaan konstruksi Cina mendapatkan akses ke proyek-proyek pembangunan di luar negeri. Namun, dukungan ini saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Perusahaan tetap membangun Perusahaan tetap membutuhkan strategi yang kuat untuk bersaing di pasar internasional. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang yang ada, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, menjadi alat strategi yang efektif untuk membantu perusahaan konstruksi Cina mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan daya saing internasional. Berikut adalah hasil analisis SWOT yang diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi Cina. Untuk yang pertama itu kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunities, yang keempat adalah ancaman atau threat. Untuk kekuatan atau strength sendiri, yang pertama ada skala ekonomi dan efisiensi biaya. Perusahaan konstruksi di Cina memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi. Banyak dari mereka dapat menjalankan proyek dengan biaya yang lebih rendah berkat akses mudah ke tenaga kerja, bahan bangunan, dan efisiensi operasional, dibandingkan dengan perusahaan konstruksi dari negara maju. Perusahaan Cina seringkali dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Hal ini menjadikan mereka pilihan yang menarik bagi negara-negara berkembang dengan anggaran terbatas. Untuk yang kedua, dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Cina memberikan dukungan yang signifikan untuk ekspansi global perusahaan-perusahaan konstruksi. Dukungan ini mencakup pemberian kredit, akses terhadap proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah, dan penghapusan hambatan-hambatan birokrasi. Bantuan finansial dari pemerintah ini membantu perusahaan Cina untuk bersaing dengan perusahaan internasional yang memiliki akses modal yang besar. Untuk yang ketiga yaitu teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Meskipun perusahaan konstruksi Cina pada awalnya dianggap kurang inovatif, kini banyak perusahaan yang mulai menerapkan teknologi terbaru seperti Building Information Modeling atau BIM, penggunaan konstruksi modular, dan teknologi ramah lingkungan. Kemajuan ini memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan dengan kualitas lebih tinggi yang juga menarik perhatian di pasar internasional. Untuk kelemahan atau weakness-nya sendiri, yang pertama itu kurangnya pengalaman dalam standar internasional. Salah satu kelemahan yang sering dihadapi oleh perusahaan konstruksi Cina adalah kurangnya pemahaman mengenai standar dan regulasi internasional. Dalam beberapa kasus, perusahaan Cina kesulitan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang diterapkan di negara-negara maju.
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memenangkan proyek di pasar dengan standar yang tinggi. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Di samping itu, meskipun Cina memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, kualitas dan kompetensi mereka masih sering dipertanyakan, terutama ketika harus menghadapi proyek-proyek berskala internasional. Kebutuhan untuk melatih tenaga kerja lokal agar dapat memahami budaya kerja dan regulasi internasional sering menjadi kendala bagi perusahaan Cina. Untuk kelemahan yang ketiga, yaitu reputasi yang masih lemah di pasar global. Beberapa perusahaan konstruksi Cina masih memiliki citra kurang baik di mata klien internasional karena dianggap kurang transparan atau memiliki standar yang tidak sebaik perusahaan dari negara-negara maju. Reputasi ini mempengaruhi daya tarik mereka di pasar global, sehingga perlu ada perbaikan dalam hal kualitas layanan dan komunikasi. Untuk peluang atau opportunitiesnya, peluang yang pertama yaitu pasar domestik yang besar dan stabil. Cina memiliki pasar domestik yang terus tumbuh, terutama untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan transportasi publik, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Pasar ini memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi perusahaan konstruksi Cina dan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan yang nantinya dapat diterapkan di pasar internasional. Untuk peluang yang kedua, yaitu ekspansi ke negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki kebutuhan yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Perusahaan Cina dapat memanfaatkan kebutuhan ini untuk memperluas bisnis mereka dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan dari negara maju. Untuk peluang yang ketiga, yaitu tren konstruksi hijau dan berkembang. Di era globalisasi ini, banyak negara mulai mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor konstruksi. Cina sendiri sedang bergerak menuju pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan. Peluang ini memungkinkan perusahaan konstruksi Cina untuk menjadi pelopor dalam konstruksi hijau di pasar internasional. Untuk ancaman atau threat-nya sendiri, yang pertama yaitu ada persaingan dengan perusahaan internasional. Di pasar internasional, perusahaan Cina menghadapi persaingan dari perusahaan konstruksi besar dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang memiliki standar kualitas tinggi dan reputasi yang lebih baik. Persaingan ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan Cina yang berusaha membangun kepercayaan di pasar internasional. Untuk ancaman yang kedua, yaitu regulasi dan kebijakan proteksionisme. Banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri konstruksi lokal. Kebijakan ini menciptakan hambatan bagi perusahaan asing, termasuk perusahaan konstruksi Cina yang ingin memasuki pasar negara tersebut. Untuk ancaman yang ketiga, yaitu fluktuasi ekonomi global. Ekonomi global yang tidak stabil bisa mengancam keberlanjutan proyek-proyek internasional. Jika terjadi penurunan ekonomi global, proyek-proyek konstruksi seringkali menjadi korban pertama dari pemotongan anggaran sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Untuk matriks SWOT sendiri, untuk kekuatan atau seringnya itu adalah skala ekonomi dan efisiensi biaya yang lebih rendah dan efisien, yang memungkinkan harga kompetitif. Untuk kekuatan yang kedua, yaitu dukungan pemerintah yang kuat dengan cara bantuan finansial, akses proyek internasional, dan penghapusan hambatan birokrasi dari pemerintah Cina. Untuk kekuatan yang ketiga atau strength ketiga, itu adalah teknologi dan inovasi yang berkembang, seperti penerapan BIM, konstruksi modular, dan teknologi ramah lingkungan yang meningkatkan kualitas layanan. Untuk weakness atau kelemahan yang pertama, yaitu kurangnya pengalaman dalam standar internasional atau sulit memenuhi standar keselamatan dan kualitas global. Untuk kelemahan yang kedua, yaitu keterbatasan tenaga ahli kompeten yang mana perlu pelatihan untuk memahami standar internasional dan budaya kerja asing. Untuk kelemahan yang ketiga, yaitu reputasi global yang lemah, yang mana kurangnya dipercaya di pasar internasional karena kualitas dan transparansi yang dianggap kurang. Untuk opportunities atau peluang yang pertama yaitu pasar domestik yang besar dan stabil, yang mana sumber pendapatannya itu stabil di dalam negeri dengan infrastruktur yang tinggi. Untuk peluang yang kedua yaitu ekspansi ke negara berkembang. Untuk kebutuhan infrastruktur di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan harga yang lebih bersaing. Peluang yang ketiga yaitu tren konstruksi hijau dan berkelanjutan. Kemudian untuk ancaman yang pertama yaitu persaingan ketat dan perusahaan internasional, yang kedua regulasi dan kebijakan proteksionisme, dan yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi global. Yang mana strateginya sendiri untuk
strength dan opportunities-nya sendiri, yang pertama adalah memanfaatkan dukungan pemerintah dan efisiensi biaya untuk ekspansi ke negara-negara berkembang yang membutuhkan infrastruktur dasar. Yang kedua, gunakan teknologi ramah lingkungan dalam proyek untuk memanfaatkan tren konstruksi berkelanjutan. Untuk strategi weakness opportunities-nya sendiri, yang pertama, tingkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi standar internasional untuk memperbaiki reputasi di pasar global. Dan yang kedua adalah jalan kerjasama dengan perusahaan lokal di pasar luar negeri untuk mengatasi hambatan regulasi. Untuk strategi strength trade-nya sendiri, yang pertama adalah tingkatkan daya saing melalui inovasi teknologi dan harga kompetitif untuk mengatasi persaingan internasional. Yang kedua, memanfaatkan dukungan pemerintah sebagai buffer untuk mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi global. Untuk strategi weakness trade-nya sendiri, yang pertama adalah bangun aliansi strategi untuk memperkuat pemahaman tentang pasar internasional dan meningkatkan reputasi melalui proyek berkualitas. Yang kedua, tingkatkan pelatihan karyawan dalam kualitas dan keselamatan kerja agar lebih siap menghadapi pasar dengan standar ketat. Matriks ini menyajikan pandangan menyeluruh untuk mengidentifikasi bagaimana perusahaan konstruksi Cina dapat meningkatkan daya saingnya melalui strategi yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Untuk strategi penyelesaiannya sendiri, yang pertama itu penguatan daya saing melalui pengembangan teknologi dan standar internasional. Perusahaan Cina perlu meningkatkan daya saing dengan mengadopsi teknologi terkini seperti BIM dan teknologi ramah lingkungan, serta berupaya memenuhi standar kualitas dan keselamatan internasional. Investasi dalam teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat membantu perusahaan dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan harapan klien internasional. Untuk strategi yang kedua, yaitu ekspansi ke pasar berkembang dengan strategi harga kompetitif. Dengan cara perusahaan Cina dapat berfokus pada ekspansi ke negara-negara berkembang yang memerlukan infrastruktur dasar dan mungkin lebih terbuka terhadap perusahaan yang menawarkan harga kompetitif. Dengan memanfaatkan kekuatan mereka dalam hal efisiensi biaya, perusahaan Cina dapat menyesuaikan strategi mereka untuk menjadi pilihan utama di pasar negara berkembang. Untuk strategi penyelesaian yang ketiga, yaitu pengembangan reputasi melalui proyek berkelanjutan dan konstruksi hijau. Dengan cara, di era pengembangan berkelanjutan, perusahaan Cina dapat memanfaatkan tren ini dengan memprioritaskan proyek-proyek konstruksi hijau dan ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan reputasi mereka dan membantu membedakan mereka dari pesaing internasional. Untuk strategi terakhir, yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal di pasar internasional dengan cara mengatasi hambatan regulasi dan proteksionisme. Perusahaan konstruksi Cina dapat menjalin aliansi atau kemitraan dengan perusahaan konstruksi lokal di negara tujuan. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan Cina untuk memahami lebih baik regulasi setempat dan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal. Untuk kesimpulan dari studi kasus Developing Construction Professional Service in the International Market, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT, perusahaan jasa konstruksi di Cina dapat menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari perusahaan internasional dan tantangan regulasi, perusahaan konstruksi Cina memiliki potensi untuk sukses dengan memanfaatkan kekuatan mereka dalam efisiensi biaya dan dukungan pemerintah, sambil meningkatkan reputasi mereka melalui proyek berkelanjutan dan kerjasama strategis. Sekian presentasi tugas riset operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.